Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nama dan satunya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyampaikan presentasi ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini, yaitu pemanfaatan dan etika penggunaan generatif AI dalam pembelajaran mahasiswa. Topik ini dipilih karena generatif AI saat ini berkembang sangat pesat dan sudah menjadi bagian dari aktivitas belajar sehari-hari mahasiswa, baik disadari maupun tidak. Melalui presentasi ini, saya ingin menjelaskan secara bertahap, mulai dari latar belakang munculnya generatif AI, pengertiannya, cara kerjanya, manfaatnya dalam pembelajaran, hingga risiko serta etika yang harus diperhatikan agar penggunaannya tetap sesuai dengan nilai-nilai akademik. Latar belakang. Kita hidup di era digital di mana hampir seluruh aktivitas manusia tidak lepas dari teknologi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi mendorong munculnya berbagai inovasi baru. Salah satunya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam dunia pendidikan, kehadiran AI membawa perubahan besar terhadap cara mahasiswa belajar dan mengakses informasi. Mahasiswa kini tidak hanya bergantung pada buku dan dosen, tapi juga memanfaatkan teknologi AI untuk membantu memahami materi. Namun perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan etika, tanggung jawab, dan kejujuran akademik. Pengertian generatif AI. Generatif AI merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan konten baru. Konten yang dihasilkan dapat berupa teks, gambar, suara, hingga video. Berbeda dengan teknologi AI biasa yang hanya menganalisis data. Generatif AI mampu menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan data yang telah dipelajarinya. Dalam konteks pendidikan, generatif AI sering digunakan untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan materi, dan membantu menyusun tugas. Beberapa contoh generatif AI yang populer di kalangan mahasiswa antara lain ChatGPT, Google Gemini, dan Microsoft Copilot. Peran generatif AI dalam pembelajaran. Peran Gen AI bagi mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, generatif AI memiliki peran sebagai asisten belajar digital. Mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk mendapatkan penjelasan tambahan di luar jam perkuliahan. AI juga membantu mahasiswa memahami materi yang sulit dengan bahasa yang lebih sederhana. Namun peran ini harus dipahami dengan benar agar mahasiswa tidak sepenuhnya bergantung pada AI dan tetap aktif berpikir. Cara kerja generatif AI pada dasarnya adalah dengan mempelajari data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan antar kata, dan struktur bahasa. Ketika pengguna memberikan pertanyaan atau perintah, generatif AI akan memprediksi jawaban yang paling sesuai berdasarkan pola tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh AI bukan berasal dari pemahaman seperti manusia, melainkan hasil perhitungan statistik. Inilah alasan mengapa hasil dari generatif AI perlu dicek kembali kebenarannya. Contoh penggunaan Gen AI dalam pembelajaran. Contoh penggunaan generatif AI dalam pembelajaran antara lain membantu menjelaskan materi kuliah, membuat rangkuman, dan menyusun kerangka tugas.
Mahasiswa juga dapat menggunakan AI untuk latihan soal dan memahami langkah-langkah penyelesaian masalah. Dengan demikian, AI berfungsi sebagai pendukung proses belajar, bukan sebagai pengganti usaha mahasiswa. Selain dalam pembelajaran, generatif AI juga digunakan dalam kegiatan akademik seperti menerjemahkan jurnal internasional, membantu penulisan laporan, dan memberikan ide awal penelitian. Namun, mahasiswa harus tetap membaca dan memahami sumber asli agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Penggunaan AI harus disertai tanggung jawab akademik. Manfaat utama generatif AI. Manfaat utama generatif AI adalah efisiensi waktu dan kemudahan akses informasi. AI dapat membantu mahasiswa belajar lebih cepat dan mandiri. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa jika digunakan dengan tepat. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan jika penggunaannya dilakukan secara bijak. Risiko dan tantangan. Risiko penggunaan bagi mahasiswa. Di balik manfaatnya, generatif AI juga memiliki risiko. Mahasiswa dapat menjadi terlalu bergantung pada AI, sehingga kemampuan berpikir kritis menurun. Selain itu, informasi yang diberikan AI tidak selalu benar dan berpotensi menyesatkan. Risiko lainnya adalah plagiarisme akibat penggunaan jawaban mentah dari AI. Etika penggunaan generatif AI. Etika penggunaan generatif AI sangat penting dalam dunia pendidikan. Mahasiswa harus menggunakan AI secara jujur dan bertanggung jawab. AI tidak boleh digunakan untuk mencontek atau melakukan kecurangan akademik. Penggunaan AI harus tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Sikap mahasiswa terhadap gen AI. Mahasiswa harus memiliki sikap kritis dalam menggunakan generatif AI. Mahasiswa tidak boleh menerima begitu saja jawaban dari AI tanpa mengevaluasinya, dan itu akan berdampak buruk jika kita tidak membenarkannya. Selain itu, mahasiswa harus tetap belajar secara mandiri dan aktif berdiskusi. Dengan sikap ini, AI dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat. Sebagai kesimpulan, generatif AI merupakan teknologi yang sangat membantu dalam pembelajaran mahasiswa. Namun, penggunaan teknologi ini harus disertai dengan pemahaman, etika, dan tanggung jawab. Mahasiswa tetap dituntut untuk berpikir mandiri dan menjaga integritas akademik. Generatif AI adalah alat bantu, bukan pengganti proses belajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemanfaatan dan etika penggunaan generatif AI dalam pembelajaran mahasiswa. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Ibrahim dari N1H absen 14. Terima kasih.